Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat Itjen dimanapun kamu berada. Kembali lagi dengan Senior Itjen Kemendikbudristek. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sudah sangat kita nanti-nantikan ya Kak Ridwan ya. Siapa Kak Ridwan? Ya, tentunya dengan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Katarina Mulyana Girsang. Bagaimana kabarnya Bu Katarina? Baik, sehat selalu, Iya, Mas terima Ridwan, kasih. Mbak Ica. Ya, Bu. Terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk siniar ini Bu, di antara jadwal padat Ibu yang tentu sangat banyak ya Bu Irjen ya. Mungkin mohon memberikan salam dulu kepada sahabat Irjen, Bu Irjen. Baik, selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam sehat selalu, seluruh sahabat Ijen. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin. Ya, sahabat Itjen, sebelum melakukan senior ini, kami telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain dengan mencuci tangan dan pastinya dengan melakukan swab antigen. Jadi insya Allah kita aman ya Bu, ya Pak, di sini tidak memakai masker. Mungkin kita bisa mulai pertanyaannya ya Pak Ridwan. Iya. Baik, izin kita mulai ya Bu Irjen ya. Nanti kita ini akan banyak berbincang tentang karir, tentang Inspektorat Jenderal seperti apa. Tapi sebagai pertanyaan pembuka, kami mohon izin, eh, kami ini kan sering dengar-dengar nih, bahkan juga sering melihat Ibu tuh sering minum kopi. Nah, kok sejak kapan sih Ibu minum kopi? Bahkan kalau saya dengar tuh Ibu minum kopinya double shot Bu, kalau memang mesen ya. Itu kan kencang banget ya Bu Irjen. Emang kalau satu shot nggak ini ya Bu Irjen ya. Itu sejak kapan Ibu sudah minum kopi yang sekencang itu Bu Irjen? Saya pertama kali minum kopi waktu itu kelas 6 SD. Waduh. Oh Jadi waktu iya. itu kan angkatan saya eh, mengalami kebijakan pertama terkait dengan semacam UN, Eptanas dulu Oh, istilahnya. panas ya ya. Jadi angkatan saya yang pertama yang kena. Jadi waktu itu mau belajar gimana caranya supaya bisa sampai larut bahkan sampai tidak tidur. Oh. Akhirnya minum kopi. Minum kopi, itu sebelahnya adalah telur setengah matang. Oh, Karena kalau minum Oh, kopi iya, aja iya. melek tapi otaknya nggak terbantu gitu ya. Jadi minum ayam kampung ya, makan telur ayam kampung setengah matang dan kopi itu sejak SD, kelas 6. oke. Kelas 6 Iya. SD itu, Cak. Cukup lama juga ya Bu Iya, dan ya. sekarang menjadi apa? Double shoot gitu karena saya sebenarnya nggak suka susu. Oke. Oh, jadi Jadi sekalian. supaya susunya nggak lebih terasa gitu, lebih terasa kopinya, saya minta selalu double shoot. Oh, begitu ya, Bu. Iya, baik. Menarik sekali, Bu. Kemudian kami juga penasaran nih, Bu, dari awal karir Ibu sampai hingga sekarang menjadi Irjen perjalanannya bagaimana? Mungkin bisa diceritakan, Bu, dari awal Ibu memulai karirnya dari mana begitu, Bu? Iya, jadi saya sebenarnya eh, tidak pernah menargetkan menjadi apa gitu ya, tetapi setiap ada kesempatan itu bisa dari saya atau bisa juga didorong dari pihak lain, itu saya kalau sesuai dengan passion saya akan coba. Jadi saya memang langkah-langkahnya agak berbeda dengan teman-teman kebanyakan ya, karena saya background saya jaksa, jadi begitu lulus teman-teman kan langsung ditempatkan di kejaksaan gitu. Saya tidak, saya tetap ditarik ke tim staf khususnya Jaksa Agung gitu. Oh, sudah Jadi ya. memang langkahnya sudah agak berbeda. Dan kemudian ketika saya berkarir tuh lebih banyak menangani kasus korupsi, sehingga ketika KPK pada waktu itu dibuka, gitu Dibuka, ya, iya. jaksa pada KPK, saya mencoba mendaftar gitu karena saya pikir kalau di KPK kan di Jakarta aja gitu ya. Oh, iya betul, Bu, betul, betul. Ya, Tujuan ya utamanya karena saya Bu memang Irjen. tidak mengejar jabatan gitu. Kalau jabatan kan harus meninggalkan suami dan anak ya, Iya, namanya betul, Bu. perempuan, istri, ibu gitu, anak masih kecil-kecil. Bagaimana caranya tetap bisa bekerja, keluarga tetap bisa terperhatikan gitu ya. Iya. Nah, Iya. daripada saya harus beda kota dengan anak dengan suami kan. Nah, akhirnya saya mencoba mendaftar dan alhamdulillah waktu itu pakai seleksi juga gitu ya, menjadi jaksa saja diseleksi, lalu di ranking gitu kan, alhamdulillah bisa masuk. Jadi 10 tahun di KPK juga saya jenuh. Saya memang tipikalnya gampang jenuh kalau sudah sudah merasa tidak bisa lagi melakukan inovasi gitu Oh, ya. iya, Bu. Jadi melamar di kabaknya, walaupun waktu itu sempat gaji saya berkurang nih ya, berkurang gitu. Tapi saya siap gitu kan, karena saya ingin mencari sesuatu yang baru, karena saya senang belajar gitu ya, senang belajar yang baru dan sesuai dengan passion saya
melamar di Kabak Perancangan, lalu karena kepala bironya meninggal, lalu dibuka open bidding, jadi saya masuk sebagai kepala biro hukum 2 tahun sebelum meninggalkan KPK. Oh, baru setelah itu Ibu Ya, ada open bidding di sini ya. waktu itu sempat kembali ke kejaksaan ya, mendapat SK Kepala Kejaksaan Bekasi, tapi pas barengan setelah selesai open bidding di sini, Oh, staf ahli waktu itu dapat ya. SK Kepres juga, jadi Iya. akhirnya saya harus menjalankan di sana maksimal 1 bulan kan. Iya. Akhirnya saya melihat ini staf ahli regulasi dan saya memang senang sekolah gitu, senang belajar. Jadi pendidikan itu bagian passion saya juga dibanding masalah keadilan. Jadi 2 hal itu adalah passion saya gitu. Iya. Jadi saya coba mungkin kalau memang sudah dianggap mampu oleh yang di atas pasti ada jalan kan gitu. Iya, betul. Akhirnya bisa lolos. Iya, izin Iya. Bu Irjen. Jadi saya ini kan akuntan ya Bu Irjen ya. Dulu sekitar tahun 2010-2011 ya, yang namanya akuntan itu tidak komplit Bu. Karena banyak akuntan yang tidak paham hukum. Nah, makanya banyak akuntan disuruh sekolah lagi S1 hukum. Nah, kalau Bu Irjen ini kan udah komplit banget. Sarjana hukum, sarjana ekonomi gitu. Jadi udah kena semuanya. Dan akuntan yang paham hukum yang paham akuntan sepertinya sudah ada di Bu Irjen. Nah, sekarang Bu Irjen itu kan diberi kepercayaan juga selain menjadi Inspektur Jenderal, masih dipercaya juga sebagai PLT staf ahli menteri bidang regulasi. Nah, ini gimana cara bagi waktunya Bu Irjen? Dengan jabatan yang dua-duanya dahsyat Dua-duanya Bu Irjen. penting, sangat penting ya. Betul, jadi memang saya selalu memandang bahwa jabatan itu amanah ya. Jadi saya jalani saja semampu saya gitu ya, sekuat saya aja. Kadang-kadang ketika sudah tidak bisa, saya harus memilih nih ya. Ini seperti ini sebenarnya saya lagi di rapat kan. Iya, betul. Tapi kalau tadi saya ikut sebentar, saya kasih arahan sebentar ya. Baru kalau memang tidak bisa saya tinggal ya saya terpaksa harus karena ada beberapa hal yang sangat strategis dan berkebijakan. Ya waktunya ya sudah tidak ada waktu sebenarnya ya, karena kita kan kadang-kadang WFA saja atau rapat saja sampai malam kan. Pak Ridwan juga tahu ya bagaimana di Ijen juga gitu. Jadi teman-teman di Ijen ya mau saya selalu minta maaf karena mereka harus menyesuaikan waktu saya. Nah gitu. Jadi semua dijalani saja gitu. Memang karena ini adalah mana, saya mudah-mudahan ya cepat ada gantinya juga gitu ya, dan saya bisa juga lebih fokus ke teman-teman Ijen dan tidak ada masalah seperti itu. Iya, semoga ya Bu nanti. Kemudian kalau tadi kan Kak Ridwan mungkin lebih menanyakan tentang berbagi peran di antara 2 jabatan Ibu. Kalau sekarang kan kita tahu Ibu punya keluarga juga kan. Jadi mungkin bagaimana ya Bu, Ibu membagi peran antara status Ibu sebagai pejabat dan juga sebagai ibu dan seorang istri begitu. Ya, saya beruntungnya dapat suami yang bisa mengerti. Oh iya ya. Karena saya waktu masih CPNS pun masih admin, saya yang tidak bisa fixed time gitu ya. Yang tenggo tuh tidak. Jadi saya waktu itu begitu orang sudah pulang saya tetap aja kerja gitu karena saya kebetulan kos di belakang kantor gitu ya. Jadi sampai di kos ngapain juga jam 5 sore tidur gitu kan. Teman kos saya tidur nih. Saya balik lagi ke kantor, apa saja yang bisa saya kerjakan gitu. Karena memang ya mungkin saya nggak bisa diem juga gitu ya. Maunya kalau diem tuh capek tinggal tidur gitu. Jadi kalau diem nggak ada dikerjakan pikiran kan kemana-mana gitu ya. Ya mendingan saya cari kerja. Jadi itu suami sudah melihat ya sebelum menikah dan sampai dengan menikah gitu ya, dia tidak kaget-kaget amat gitu ya. Tapi memang sekarang enaknya kita dengan teknologi sangat terbantu ya. Jadi masih bisa video call dengan anak suami gitu kan di grup WA gitu keluarga dimanapun. Jadi ya memang sih terpaksa kadang kita harus mengorbankan anak-anak ya waktu dengan mereka. Tetapi mungkin di kondisi-kondisi khusus saya wajib hadir, misalkan ketika mereka harus sakit, ketika mereka memang saya harus ke sekolah tidak bisa diwakilkan oleh ayahnya, ya saya juga harus hadir. Jadi untungnya tidak terlalu banyak kegiatan tersebut, tapi ya alhamdulillah sampai saat ini semuanya masih aman walaupun ya sering dapat komplain ya sama anak ya gitu kan. Nah, seperti itulah yang namanya resiko kita bekerja kan dengan waktu yang sangat padat ya. Kadang-kadang nggak bisa dipilih dua-duanya sih ya. Jadi emang benar makhluk multitasking tuh emang perempuan ya Bu ya. Kalau cowok itu kan nggak bisa multitasking tuh ya. Kalau udah sibuk kerja ngurus anak tuh udah nggak sanggup tuh Bu Irjen. Jadi ya Bu Irjen mungkin salah satu
Yang luar biasa iya, sekali ya, ya. panutan kita yang mungkin bagi perempuan-perempuan pekerja nih kayak Mbak Iya, Ica nih betul. jangan ragu juga kalau di rumah nggak ngapa-ngapain di kantor aja Mbak kerja juga biar kayak Bu Irjen. Kalian. Nah, Bu Irjen, mohon izin. Ibu kan bergabung di Inspektorat Jenderal itu definitifnya Juli ya kalau nggak salah Ibu Irjen ya. Walaupun 3 bulan sebelumnya kan PLT PLT. Inspektur Jenderal. Nah, pengalaman apa sih Bu yang paling berkesan selama mungkin 1 tahun setengah ini kali ya di Inspektorat Jenderal Bu Irjen? Jadi ya pertama kali sejak merangkap sampai dengan ini ada beberapa hal yang saya berkesan itu berkesan apa namanya ya, mendalam gitu ya. Terkait beberapa penanganan yang saya akhirnya harus mengubah kebijakan karena ternyata keputusan yang saya ambil itu mengakibatkan dampak yang tidak saya harapkan gitu ya, bersama tim tentu saja. Sehingga mulai sekarang saya lebih ketat lagi dalam penanganan perkara khususnya yang ATT, hasil audit, dan itu membuat saya juga melakukan berbagai perubahan kebijakan walaupun tidak besar ya, pengubahan staff juga, dan bagian penguatan di investigasi gitu. Jadi itu satu. Yang kedua adalah pengalamannya tentu saja bertemu dengan kondisi saat ini Ijen gitu ya, dengan teman-teman ternyata teman-teman Ijen ini cukup kreatif juga gitu ya, cukup kreatif ya. Jadi begitu saya kasih kepercayaan itu luar biasa inovasi yang dilakukan yang di luar bayangan saya sebagai staf Ijen gitu ya. Sehingga kita melakukan berbagai kebijakan, dan Pak Ridwan juga termasuk tim yang sangat kreatif gitu ya, dengan inovasi. Karena saya percaya kalau saya berikan kepercayaan dengan rambu-rambu yang kita sepakati bersama gitu ya, bagaimana menempatkan Ijen tidak seseram yang dibayangkan orang gitu ya, tetapi Ijen harus lebih humanis karena fokus kita pada saat ini adalah pencegahan. Tentu saja kita berharap kita bisa membangun sinergi dengan unit-unit kerja yang kita dampingi. Jadi harus ada trust yang terbangun antara kita dengan seluruh stakeholder kita. Iya. Baik Bu, nah kalau tadi kan dijelaskan pengalaman Ibu sebagai Irjen apa yang menarik. Nah sebenarnya mungkin kalau sahabat Itjen di rumah mungkin banyak yang belum tahu Bu, Itjen itu apa sih? Mungkin cuma pernah mendengar atau bahkan ada yang berpikir bahwa Itjen itu sama aja dengan unit Kemdikbud yang lain. Mungkin Ibu bisa jelaskan dulu kepada sahabat Itjen, apa sih peran Itjen terutama dalam mengawal keuangan di kementerian Bu? Baik, jadi Itjen pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi itu sama dengan Itjen pada seluruh kementerian lainnya. Jadi dalam suatu organisasi pemerintahan harus ada pelaksana dan harus ada pengawas. Pengawas. Pelaksananya adalah unit-unit utama. Sedangkan kesekjenan adalah unsur pendukung administrasi yang menyediakan sumber daya bagi unit kerja utama yang melaksanakan tusi kementeriannya. Gitu ya. Sedangkan pengawas dia di luar pelaksanaan tusi kementerian, tapi dia mengawal program-program dan juga mengawal agar jangan sampai unit pelaksana itu mengambil langkah-langkah yang bersifat penyimpangan dan represif dalam atas penyimpangan itu juga dilakukan oleh Itjen. Jadi dia adalah pengawas internal. Kurang lebih pengawas internal dari kementerian ya Bu ya. Iya, jadi Kak Ica, Bu Irjen ini mungkin dari tahun 69 ya Itjen berdiri, Bu Irjen adalah sosok perempuan pertama yang menduduki jabatan Inspektur Jenderal. Sebagai Inspektur Jenderal pertama wanita. Jadi ya. Kalau misalkan kita tahu tadi sudah dijelaskan Bu Irjen, kita ini sifatnya sebetulnya mengawasi tugas utamanya ya Bu Irjen ya. Tapi memang image ini dengan adanya sosok perempuan di dalam strukturnya Inspektorat Jenderal, harapannya bukan lagi image yang menyeramkan gitu Ibu Irjen. Iya. Jadi di Inspektorat Jenderal itu kan ada 4 hal sebetulnya yang bisa kita jadikan acuan utama kalau misalkan kita mau membuat temuan dari suatu permasalahan. Jadi kan harus ada permasalahannya Bu Irjen ya. Harus ada kriteria, harus ada sebab akibat, dan harus ada rekomendasi. Jadi kalau misalkan salah satu aja ini tidak terpenuhi, itu idealnya tidak jadi masalah. Gitu. Jadi kalau ada masalah tapi tidak berdampak apa-apa, tidak ada sebab akibat, ya buat apa dipermasalahin. Nah, dengan adanya Bu Irjen tuh yang saya alamin ya, yang saya pernah ikuti rapatnya dengan Bu Irjen tuh bisa tahu itu memang masalah, tapi belum berdampak apa-apa atau tidak berdampak apa-apa. Jangan suka mempermasalahkan hal-hal yang belum berdampak apa-apa. Atau tidak punya kriteria sama sekali, buat apa permasalahin, orang nggak ada kriterianya. Nah Bu Irjen tuh bisa
bisa memberikan arahan ke kami, itu nggak usah, itu oke, itu parah, itu iniin. Oh iya. Keren banget. Keren Nah, banget Bu terus Irjen. di Itjen sendiri kan pasti memiliki beberapa program unggulan ya Bu Irjen ya. Mungkin Bu Irjen bisa menyampaikan ke sahabat Itjen ya, kira-kira program unggulan kita tuh apa sih Bu Irjen? Jadi kembali ke fungsi dua tadi, antara kita sebagai early warning system yang mengawal dan kita yang watchdog yang represif ya. Maka ini kita pakai kampus pakai Merdeka Merdeka Belajar. Belajar nih ya, Iya. Merdeka program saat ini kan. Nah, dalam pengawalan itu maka prioritas kita adalah mengawal nih kebijakan Mas Menteri dan seluruh unit kerja. Di program prioritas apa dan di anggaran terbesar apa yang dapat berjalan sesuai dengan tujuan program tersebut. Jangan sampai ada tadi yang bersifat fraud ya, karena memang yang kita tangani tadi yang disebut masalah adalah mereka yang jahat, Iya. bukan mereka yang lalai. Yang lalai cukup kita ingatkan nih, gitu ya. betul, Yang Bu. jahat kita represifkan gitu ya. Karena itu yang kita kawal, karena belum tentu semuanya adalah jahat ya, tapi lebih banyak memang yang lalai atau mungkin yang tidak paham ya. Nah, itu kita coba membantu memahamkan dari sisi pengawal. Jadi program prioritasnya apa? Misalnya unit kerja GTK apa gitu ya. Oh iya, Guru penggerak, nah seperti itu. Outdasman apa? Organisasi penggerak, kurikulum di kurikulum penggerak ya, atau kurikulum yang untuk mengatasi pandemi gitu ya. Oh iya. Jadi semua kebijakan strategis harus kita kawal bersama dengan unit kerja dan sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Baik Bu. Kalau di Jen sendiri ini kan ada program yang termasuk baru Bu, yaitu Rumah Cegah. Nah itu bisa Ibu ceritakan nggak apa yang melatar belakangi adanya Rumah Cegah tersebut? Jadi tujuan program Merdeka Belajar kan saat ini sudah 14 ya, menuju Ya, 15 Merdeka kalau Belajar. Jadi itu kan sangat banyak. Bayangkan saja kita 2 tahun ya dengan Mas Menteri ini kan 2 tahun programnya sudah hampir 15 ya, atau saat ini 14. Tentu saja mengapa kita perlu melakukan tadi yang rumah cegah, karena hal-hal yang kita ingin cegah ini kalau tidak kita cegah itu akan menghalangi tercapainya program ini. Kita akan menghalangi terjadinya fraud ya, bentuk-bentuk koruptif Iya. ya, termasuk gratifikasi dianggap suap, itu akan menghalangi program tadi. Oh iya. Tujuan program itu kan Iya. yang harusnya termanfaatkan ya, karena uangnya diambil dengan mekanisme suap penyuap ataupun gratifikasi, penggelapan dan sebagainya. Atau yang dua, kekerasan ya. Tujuan kita bagaimana dengan Merdeka Belajar peserta didik baik mahasiswa maupun siswa ya sampai dengan PAUD itu benar-benar dapat merasakan perubahan itu ya, program-program yang membuat mereka menjadi manusia yang lebih mandiri, kreatif, inovasi. Itu kan tujuan Merdeka Belajar ya, untuk menghadapi tantangannya. Kalau mereka dalam suasana kekerasan, baik itu kekerasan seksual, kekerasan bullying maupun kekerasan fisik lainnya, tentu saja mereka nggak akan mendapatkan manfaat itu. Karena Betul, mereka apapun program yang diberikan baik, kalau mereka dalam suasana ketakutan tidak bisa. Sehingga mengapa kita melakukan rumah cegah, tujuannya agar program Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh stakeholder, warga kampus, warga sekolah. Iya, dengan optimal ya Bu. Dengan lebih optimal. Jadi dengan kata lain, rumah cegah ini ya yang disasar ya semua ornamen masyarakat ya Bu Irjen ya, semua stakeholder, baik itu peserta didik, gurunya, dosen, bahkan orang tua, bahkan masyarakat di sekitar dunianya kita ini, pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi ya Bu Irjen ya. Iya, betul sekali. Ya, lanjut Kak Ica. Mungkin yang untuk ruang lingkup rumah cegah itu apa saja ya Bu? Mungkin bisa diceritakan ke sahabat Itjen. Jadi kan kekerasan itu macam-macam bentuknya, tadi kekerasan seksual ya, yang kedua intoleransi itu juga bagian kekerasan ya. Kenapa? Karena kita punya data ada 10 PTN kita katanya yang terindikasi radikalisme. Radikalisme ini kan bibitnya adalah intoleransi, dan kita berkoordinasi dengan BNPT, berkoordinasi dengan Komnas HAM, pencegahan kekerasan seksual, kesetaraan gender, perlindungan korban, berkoordinasi dengan perempuan ya, Komnas Perempuan, semua organisasi kesetaraan gender yang KPAI untuk anak-anak, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak ini kan terus meningkat bahkan di masa pandemi itu ya. Sehingga memang kita berharap sekali ya bahwa rumah cegah ini yang tadi ya, rumah cegah di kekerasan seksual, rumah cegah di kekerasan bullying,
rumah cegah di anti fraud, rumah cegah di gratifikasi, itu hal-hal yang menjauhkan, itu program-program kita, dan kita bersinergi dengan seluruh bentuk kegiatan internalisasi pencegahan lainnya. Saya anak anti korupsi, saya guru anti korupsi, saya keluarga anti korupsi, itu sudah berjalan. Sekarang kita akan bergerak, saya mahasiswa anti korupsi, saya dosen anti korupsi. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita libatkan. Dan dalam beberapa penanganan kita kasus kekerasan atau intoleransi, kita bergandengan tangan dengan KPAI. Supaya nanti mereka melihat bahwa kita memang lebih baik kita bersinergi karena kita melaksanakan yang dengan tujuan yang sama, ya. Dan itu sangat membangun pemahaman yang sama sehingga kolaborasi sinerginya terlihat baik di tengah masyarakat, ya. Jadi KPAI tetap melaksanakan fungsi pengawasannya, tetapi melihat bagaimana Itjen pengawas internal juga bekerja, itu sangat membantu sekali suasana kondusivitas di tengah masyarakat kita. Jadi sinergi itu memang penting banget ya Bu Irjen. Dengan keterbatasan sumber daya yang kita punya, ya jalan satu-satunya ya bersinergi dengan lembaga-lembaga yang memang fokus ke masalah itu ya Bu Irjen. Nah, ada satu lagi program kita yang baru di eranya Bu Irjen ya, sistem manajemen anti penyuapan. Nah, di sini kita sudah jauh banget melangkah nih Bu Irjen. Bu Irjen memang fokus juga dalam membangun SMAP itu. Nah, sebetulnya apa sih Bu Irjen yang melatar belakangi Inspektorat Jenderal harus punya sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan, Bu Irjen? Jadi tadi karena Inspektorat Jenderal kita adalah pengawas, maka kita harus menjadi role model. Role model itu ditunjukkan bagaimana komitmen kita, ya, bahwa sebagai role model yang berintegritas gitu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kita cegah di sana, tapi kita melakukan, kan? Iya betul. Betul ya. SMAP ini adalah bentuk komitmen pimpinan, dalam hal ini saya sebagai Irjen, bahwa staf Itjen itu adalah staf yang berintegritas. Gitu. Walaupun kita tahu bahwa tidak bisa menutup 100%, ya, tetapi bentuk komitmen ini itu akan membangun budaya kerja gitu ya. Tetapi kalau tidak ada itu, seolah-olah dianggap ya hanya sebentar saja dilarang, habis itu diabaikan gitu ya. Dan saya tidak main-main karena memang kebijakan dari pimpinan kan tegak lurus ya, dan zero toleransi terkait dengan penyimpangan atau fraud ya. Dan saya itu menanamkan semua untuk kita reminder terus, itu harus di reminder ya, harus reminder bagaimana kita membangun budaya-budaya anti korupsi. Nah, SMAP itu tujuannya itu untuk memberikan komitmen dan gambaran kepada seluruh stakeholder lain bahwa kami memang berkomitmen menjadi manusia yang berintegritas untuk mengawal semua teman-teman di unit kerja. Baik, terima kasih Bu. Kemudian selain dari 2 program tadi, ada juga satu festival besar yang sedang berjalan ya di Itjen ya Bu, yaitu Festival Cegah Korupsi. Nah, itu Ibu bisa bisa Ibu jelaskan sudah sebesar apa ruang lingkup Festival Cegah Korupsi itu, dan sudah sampai mana? Apa aja yang sudah dilakukan di Festival Cegah Korupsi? Iya, sebenarnya masih cukup baru ya, sehingga kita perencanaannya juga masih berjalan, dan ini karena sesuatu hal yang baru, tentu saja kita melakukan beberapa penyesuaian berbagai kebijakan. Jadi tapi prinsipnya dalam Festival Pencegahan Korupsi kita sekali lagi bersinergi dengan seluruh masyarakat. Karena ada yang masyarakat mengatakan, aduh korupsi dibilangin seperti itu bosan, gitu ya. Padahal kita harus membangun kembali pemahaman bahwa korupsi ini masih musuh bersama kita. Ya, korupsi di bidang pendidikan masih menjadi 5 ranking terbesar ya saat ini, gitu ya. Anggaran pendidikan besar, ini tugas kita bersama. Yang dibangun adalah kepada anak-anak, apa sih nilai anti korupsi gitu ya. Mereka pikir korupsi itu selalu terkait dengan uang. Tapi sebenarnya nilai anti korupsi itu adalah pertama ketidakjujuran. Menyontek juga adalah hal-hal yang bersifat koruptif. Jadi bukan hanya dengan uang gitu ya. Karena itu menghalalkan segala cara. Itulah perilaku koruptor, menghalalkan segala cara dengan singkat ya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya. Kesederhanaan itu juga adalah prinsip nilai anti korupsi. Tidak bersikap hedonisme, karena barisnya para koruptor itu sikapnya hedonisme gitu ya. Kita bangun. Jadi semangat kerja, semangat belajar itu adalah hal-hal bersifat anti. Kepedulian kepada sesama ya, dengan latar belakang apapun sesama kita, suku, agama, ras maupun ekonomi, bahkan kepintaran gitu ya. Itu juga bagian yang membangun empati, karena para koruptor itu dia
tidak punya empati terhadap sesamanya, gitu kan? Kenapa? Karena uang untuk sesamanya gitu ya, untuk tadi masih ada penyimpangan di KIP kuliah, untuk mahasiswa tidak mampu, masih ada yang dikorupsi, itu kan ketidakpedulian terhadap sesamanya yang membutuhkan. Nah itu banyak sekali nilai-nilai anti korupsi yang bisa kita ingatkan kembali, walaupun sebenarnya hampir semua menurut saya sudah diajarkan oleh semua agama ya. Jadi menjalankan nilai-nilai agama sebenarnya juga menjalankan nilai-nilai anti korupsi, karena korupsi adalah suatu perbuatan diharamkan oleh semua agama. Iya. Betul, Bu Irjen. Di dalam tahapan pelaksanaan festival cegah korupsi ini kan, kalau saya lihat di medsosnya, banyak sekali respon dari masyarakat, nggak tahu itu masyarakat atau mahasiswa yang Bu Irjen ke sini dong, ke Bengkulu dong, ke ini dong, ke sini. Nah, kalau nggak salah kan Bu Irjen itu sudah sempat mendatangi 2 provinsi ya Bu Irjen ya, NTT dan Bali. Responnya masyarakat, mahasiswa yang waktu kita sampaikan program festival cegah korupsi, yang waktu itu Bu Irjen datang ke sana tuh responnya seperti apa sih Bu Irjen? Jadi ada 2 respon. Pertama mereka bingung, mereka harus bikin apa gitu ya. Tapi yang kedua mereka senang begitu kita jelaskan bahwa sebenarnya masih banyak persoalan korupsi penyimpangan ya, khususnya di kampus-kampus kita gitu ya. Jadi sebenarnya kan banyak kampus kita yang distrust ya antara pemimpinnya dengan mahasiswanya ya, padahal mereka adalah satu keluarga besar Civitas Akademika kan gitu ya, yang harusnya juga bersinergi ya. Jadi kita membangun kepedulian itu bahwa kampus kita ini masih banyak persoalan-persoalan bersifat fraud ya. Jadi kita sampaikan datanya, akhirnya mereka bisa tahu oh seperti ini ya gitu ya. Jadi mereka tahu juga bahwa mereka harus berbuat apa. Jadi responnya sangat positif ketika mereka tahu bahwa wah ternyata kampus itu sangat potensial untuk adanya penyimpangan-penyimpangan gitu. Dan mereka merasa ada temannya ya, ternyata ada Irjen loh. Nah sekarang jadi akhirnya biar mereka jangan tidak hanya memikirkan yang politik praktis ya, karena banyak anak mahasiswa seperti itu, tetapi juga melihat bahwa ini masih ada persoalan besar yang harus kita gandeng bersama Itjen dan mahasiswa. Jadi mereka sangat antusias dan sangat senang dan minta akan dibuat program-program baru. Makanya saya bilang ke Pak Acil, ayo kita bikin saya mahasiswa anti korupsi gitu ya. Jadi kadang-kadang muncul ide itu di tengah-tengah kita melakukan kegiatan itu gitu. Iya, baik. Iya, kalau selama ini kan pasti selain dari kesuksesan program-program, ada juga hambatan dan kendala ya Bu saat melakukan program-program di Itjen Kemdikbud Ristek. Nah, dari pengalaman Ibu sendiri, apa saja sih yang selama ini menjadi hambatan atau kendala dalam melaksanakan program? Ya pertama sumber daya ya, rasanya banyak banget yang ingin kita kerjakan ya Pak Ridwan ya. Tapi ya itu ya tugas kita juga tidak ringan ya. Seperti teman-teman yang melakukan kegiatan internalisasi kan ada tugas pokok lainnya dan program-program strategis ini itu sumber daya pertama ya, sehingga memang kita harus membuat skala prioritas ya, dan kita membuat mungkin ya 4-5 tahun ke depan seperti apa. Memang kita tidak bisa menyelesaikan sekaligus ya, tetapi beberapa skala prioritas itu menjadi atensi kita ya. Minimal kita membuat semacam trigger saja, mungkin di Bali ini gitu ya, di sini nanti disambut otomatis dengan teman-teman yang di PTN lain yang belum kita sentuh atau di PTS lain yang belum kita sentuh. Yang penting apa yang kita lakukan harus dipublikasikan gitu ya. Nah itu kita hanya men-trigger sebenarnya, karena nggak mungkin kita selesaikan semua gitu. Nah itu tujuan-tujuan kegiatan yang ingin kami lakukan di tengah keterbatasan sumber daya, termasuk juga anggaran. Nah karena ini juga baru pertama ya, jadi mungkin idenya belum keluar semua gitu ya. Tapi ya pelan-pelan kita nanti saya memang ingin ke dalam peningkatan anggaran, kita ke dalam hal-hal yang bersifat membangun internalisasi dan membangun budaya-budaya anti korupsi untuk di dalam rumah cegah ini. Jadi di eranya reformasi birokrasi ini memang berbuat baik itu memang harus kita pamerin. Beda waktu kita kecil ya Bu Irjen ya. Kalau berbuat baik kan nggak boleh ada yang tahu gitu. Nah, di eranya reformasi birokrasi, hal-hal yang sudah kita lakukan dengan baik itu memang harus dipublikasikan, harus dipamerkan ke orang-orang supaya orang-orang tuh aware. Oh ternyata kita nih misalkan dalam melawan korupsi ini nggak sendirian. Ada Inspektorat Jenderal yang memang bersama-sama kita, ada kanalnya, ada medianya, ada tempat untuk menyampaikan sesuatu gitu ya Bu Irjen. Nah sebagai penutup Bu Irjen, udah cukup lama juga nih kita minta waktunya Bu Irjen. Apa saja kira-kira harapan Ibu ke depan ya
untuk Inspektorat Jenderal Bu Irjen? Ya. Jadi pertama tentu saja harapan saya pertama kita memahami tugas kita di dalam melakukan pencegahan itu adalah memiliki tantangan yang cukup besar, ya, dan demikian juga dalam hal watchdog, sehingga peningkatan kapasitas itu adalah suatu keniscayaan, hal yang sangat mutlak yang harus terus kita sadari bahwa kita masih banyak harus belajar dalam segala hal. Itu satu. Yang kedua adalah kita harus terus berkomitmen menjadi role model bagi semua, ya. Jadi kita menjadi manusia yang lebih baik, apa yang kita lakukan dari apa yang kita katakan, ya. Itu yang paling penting, sehingga tentu saja kita harapkan komitmen dan semangat kerja kepada semua, karena sekali lagi kita tidak bisa bekerja sendiri, ya, sehingga dibutuhkan trust, dan trust itu membutuhkan manusia yang dapat dipercaya. Nah, itu yang penting, karena kebijakan apapun yang kita lakukan tetap harus tadi, korupsi itu kan bersama dengan masyarakat. Kalau masyarakatnya sendiri tidak memiliki pola perilaku anti korupsi, kita susah nih di sini kan, akan digoda terus oleh mereka sebagai penerima layanan. Jadi itu sinergi itu penting. Jadi beberapa kali Bu Irjen singgung ya, seharusnya antara perbuatan, hati, dan pikiran itu harus selaras gitu, sehingga itu menimbulkan masyarakat yang berintegritas. Nah, cuman tadi juga Bu Irjen juga sempat menyinggung selarasnya hati dan pikiran itu juga tentu dalam hal-hal yang positif ya Bu Irjen ya. Kalau misalkan kita hanya sekedar selarasnya perbuatan, pikiran, perkataan dan hati tapi tidak positif, itu kan tidak berintegritas juga, walaupun semuanya sudah selaras ya Bu Irjen. Koruptor kan juga begitu ya Bu Irjen ya. Dari hatinya, dari pikirannya mau korupsi, lalu sudah ngomong ke temannya mau korupsi, lalu melakukan korupsi. Masa dibilang integritas kalau yang seperti itu ya Bu? Tapi tentu orang yang berintegritas adalah selarasnya antara pikiran, hati, perkataan, perbuatan dengan hal-hal yang positif. Tidak merugikan orang lain, tidak ada hal-hal yang sifatnya negatif gitu ya Bu Irjen. Baik, silakan Kak Ica. Ya, mungkin semua pertanyaan sudah kami ajukan. Terima kasih sekali lagi Bu, terima kasih banyak atas waktunya di antara kesibukan Ibu yang selama ini kan. Ya sahabat Itjen, kita juga tadi sudah berbincang santai tapi serius dengan Bu Irjen, Bu Katarina. Semoga siniar kali ini akan memberikan banyak inspirasi bagi sahabat Itjen semua. Baik Kak Ridwan, ada lagi yang mau disampaikan? Ya mungkin itu, sekali lagi terima kasih banyak Bu Irjen. Mohon maaf kalau ada mungkin perbuatan kami, ada pertanyaan kami yang kurang berkenan. Kita akan ketemu di siniar Itjen berikutnya. Sampai jumpa sahabat Itjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Irjen. Sehat-sehat. Tuhan, Mbak Ica.